Berkisah tentang seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya untuk perjalanan bisnis, yang mempunyai saudari perempuan yang meminta tolong kepada dirinya agar mengizinkan anak laki-lakinya untuk tinggal sementara di rumah. Akan tetapi karena wanita ini sudah terlalu lama tinggal sendiri, ia malah melampiaskan keinginannya dengan anak kakaknya itu sendiri. Apakah yang akan terjadi dengan wanita ini dan ponakannya di ending cerita? Penasaran gimana alur cerita dari film ini? Siapkan cemilan kalian, langsung aja dah kita gas ke pembahasannya cuy. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang wanita yang sedang terlihat menelpon suaminya yang sedang melakukan perjalanan bisnis untuk pekerjaannya. Seperti nama aslinya, wanita ini juga diceritakan bernama Meguri. Mbak Megu adalah seorang ibu rumah tangga yang hanya tinggal berdua dengan suaminya yang bernama Takashi dan belum mempunyai anak. Mbak Megu menelpon suaminya berniat memintanya untuk segera pulang karena Mbak Megu tidak pernah terbiasa untuk tinggal sendirian di rumah. Berhubung sang suami adalah seorang bisnismen dan perjalanan bisnisnya itu harus tertunda karena ada masalah baru di kantor, Mbak Megu pun harus tetap masih bersabar untuk menunggu suaminya itu pulang. Di tengah waktu telepon, handphone Mbak Megu malah berdering lagi, yang ternyata itu adalah telepon dari kakak perempuannya yang memberitahukan kalau anak laki-lakinya ingin mampir dan menginap sebentar ke rumahnya. Dan setelah mengiyakan dan memberi izin, Mbak Megu pun balik menelpon suaminya untuk berpamitan dan menyuruhnya segera pulang. Besoknya, saat Mbak Megu terlihat duduk-duduk santai di ruang tamunya, bel rumahnya pun berbunyi, yang ternyata itu adalah ponakan laki-lakinya yang sudah datang. Melihat ponakannya yang sudah lama tidak ia temui, dengan senang, Mbak Megu pun menyuruh ponakannya untuk duduk, sembari menunggu Mbak Megu yang ingin membuatkan minum untuknya. Ponakan Mbak Megu yang mempunyai rambut tempurung kelapa setelah dibelah dua ini bernama Kajuya. Kajuya adalah seorang pelajar SMA yang diceritakan sebentar lagi akan memasuki ujian akhir. Maka dari itu, meskipun berada di rumah tantenya, ia pun harus selalu rajin belajar agar bisa lulus dari ujiannya. Saat kembali dari mengambil minuman dan kue kering untuk keponakannya, Mbak Megu pun duduk dan mengajak ponakannya yang ia sayangi itu untuk mengobrol. Mbak Megu bilang, sudah lama ia tidak bertemu dengan Kajuya yang sekarang sudah terlihat dewasa. Sambil memuji ponakannya yang selalu rajin belajar, Mbak Megu juga bertanya, ingin bekerja di mana nanti setelah Kajuya tempurung lulus dari sekolahnya. Kajuya rambut tempurung yang mendengar hal itu, bukannya menjawab pertanyaan dari Mbak Megu, Kajuya malah terfokus dengan bola-bola salju tantenya yang terlihat berbenturan dan membentuk sebuah garis. Ngah akan lirikan mata ponakannya, Mbak Megu pun terkejut dan tersipu malu karena tahu kalau ponakannya sudah menjadi pria dewasa. Berniat ingin iseng dan berhubung suaminya masih lama pulang ke rumah, Mbak Megu malah menggoda ponakannya yang masih remaja itu dengan mendekatkan bola-bola salju yang sudah mengalami retak. Melihat bola-bola salju bergelindil-gelindil menuju ke arahnya, Mas-mas tempurung pun dengan panik menjawab candaan tantenya itu dengan tidak bergerak karena terlalu tegang. Lalu melihat ponakannya yang gugup karena duduk di dekat bola-bola api, dengan leluasa ingin mendominasi, Mbak Megu pun iseng dan bertanya kepada Mas Kajuya ponakannya, apakah Kajuya sudah mempunyai pacar. Akan tetapi lagi-lagi, karena bola-bola di hadapannya terlalu sering terbentur dan hampir tidak bisa diselamatkan lagi, Doraemon brand ambasador tempurung kelapa ini pun hanya bisa terdiam dan berdoa agar bola-bola tidak melebur dan pecah di tempat. Mengetahui ponakannya masih perjaka dan belum pernah merasakan apa itu cinta, Mbak Megu malah bilang, dulu saat Mbak Megu seumuran dengan Mas Kajuya, ia malah terlalu sering bermain-main dengan para pria. Dan tidak hanya sampai di situ, karena sudah terlalu gemas, Mbak Megu malah menuju ke kamarnya untuk melepaskan perisai vibranium yang menutupi bola-bola dan kerang jeli-jelinya. Kembali ke ruang tamu tanpa segitiga penutup hidangan utama, dengan sepoi-sepoi, Mbak Megu pun merasakan angin sejuk yang berhembus saat ia membelakangi Kajuya dan berpura-pura membersihkan jendela. Melihat kerang coklat tanpa cangkang tertampang di hadapannya, Mas Tempurung pun takjub dan melupakan pelajaran yang ia kerjakan. Akan tetapi ketika kerang tanpa cangkang sudah merayap terlalu dekat, yang terlihat mempunyai lumut yang banyak, Kajuya pun segera menghindar karena takut akan dihisap.
Mbak Megu yang melihat respon Mas Kajuya rambut tempurung, ia pun bilang kalau ia harus mencari cara lain untuk menggoda ponakannya itu. Malamnya, saat Kajuya pergi ke dapur untuk mengambil minuman, ia pun dikagetkan akan kedatangan tantenya yang masih handukan karena baru selesai mandi. Melihat ponakannya itu menutupi mukanya dengan buku, lagi-lagi dengan iseng, Mbak Megu pun melepaskan handuk yang ia pakai, yang membuat Kajuya geger dan langsung berbalik. Kucing-kucingan itu pun berakhir saat Mbak Megu yang sudah sangat kesal dan langsung menerjang Kajuya yang sedang tidur di kamarnya. Meskipun sempat menolak dan kabur karena kaget, dengan sedikit paksaan, Kajuya pun berhasil diminta oleh tantenya itu untuk diajari mencangkul lahan perkebunannya yang sudah gersang dan berdebu. Dua fighter Mortal Kombat ini pun finally melakukan adegan cangkul-cangkul sampai 7 kali babak penyisihan yang berdurasi tayang perdana selama 35 menit. Akan tetapi pada besok siangnya, Mas Tempurung yang sudah merasakan bola-bola salju punya tantenya, ia malah balik menyerang karena suka dan membuat Mbak Meguri yang sedang memasak di dapur mendapatkan karma. Dan filmnya pun berakhir saat Mbak Meguri harus menghadang dan merasakan serangan Kajuya yang bertubi-tubi mencangkulnya di tepi sudut ruang dan waktu, cuy. Aduh. Oke guys, ya mungkin segini aja ya untuk pembahasan film Asia kali ini ya. Bagi kalian yang pengen nonton full movie-nya, kalian langsung aja search nonton kode produksi di pin komen di Google Chrome, cuy. Dari film ini kita bisa belajar, setiap tindakan yang dilakukan tidak peduli seberapa tidak signifikannya, hal itu pada akhirnya akan kembali kepada pelaku dengan dampak yang sama. Baik akan dikembalikan baik dan buruk akan dikembalikan buruk, cuy. Selamat Lebaran gue ucapin, selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman semua yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin dari tim Karamel Popcorn semua, cuy.